Shalom saudaraku, kita kembali dalam pengajaran tentang kebenaran firman Tuhan, tentang teologi mistik. Kita tahu bahwa target teologi mistik atau goal dari teologi mistik, bagaimana kita mempelajari rahasia yang mendalam untuk kita menyatu dengan Tuhan. Jadi tidak ada keterpisahan antara pencipta dan yang diciptakan. Tidak ada perpisahan antara yang natural dan supranatural. Target bahwa Allah beserta kita, Immanuel, itu kita eksplorasi. Beberapa minggu lalu kita sudah belajar tentang mistik orang Yahudi. Kita belajar tentang Kasidik. Kasidik itu adalah kebenaran, di mana kebenaran itu akan mengingatkan kita tentang bagaimana kebenaran tentang Kasidik itu mengingatkan kita kehidupan juga yang tidak jauh dari kehidupan kita. Kebenaran bahwa Kasidik adalah seseorang yang berhubungan dengan jiwa sesuatu dari tubuhnya, dengan esensi batin daripada manifestasi eksternalnya. Jadi Kasidik adalah orang yang saleh, orang yang melampaui garis hukum dalam tugas terhadap Tuhan dan manusia. Ada alasan eksternal untuk melakukan hal yang benar. Melanggar hukum, masyarakat dapat membuat seseorang dipenjara, sementara kehidupan yang bermoral dan berbudi luhur mendapatkan rasa hormat dan dukungan dari keluarga dan komunitasnya. Melanggar hukum Tuhan dapat menimbulkan murka dan pembalasan ilahi, dan memenuhi perintah Tuhan pasti akan membawa banyak pahala di dunia ini dan selanjutnya. Dan ketika kita melihat kehidupan dari luar ke dalam, kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Tidak lagi apakah kita bertindak karena takut akan hukuman atau keinginan untuk mendapatkan hadiah, atau dalam upaya mencari pemenuhan kita melakukan apapun untuk menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan atau mencapai pemenuhan, tidak lebih. Saudara, dalam Kasidik itu kita mempelajari bahwa kita belajar tentang bagaimana menghubungkan kehidupan kita dengan kehidupan batin. Jadi ada connecting kebutuhan physically, tindakan physically dengan tindakan batin. Tindakan physically itu selalu dikomunikasikan dengan tindakan batin. Ada sebuah kepekaan tentang roh ilahi yang ada di dalam diri kita. Dalam bahasa Alkitab adalah Roh Kudus, peka terhadap suara Roh Kudus yang bagaimana mengkonektingkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ngomongan kita, perkataan kita itu sesuai dengan keinginan Roh Kudus? Tindakan kita apakah tindakan yang sedang menyakiti hati Tuhan, atau tindakan yang sedang kita menyenangkan Tuhan, melawan atau menyenangkan Tuhan? Harus dipahami saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kasidik ini adalah bagaimana orang yang memperhatikan sikap, tingkah laku, pikiran, dan tindakan agar sinkron terhadap kebenaran. Karena menyadari bahwa kalau orang melanggar, kalau orang melakukan pemberontakan, kalau orang sedang salah, tidak benar, jahat, fasik, dan tidak melakukan apa yang Tuhan mau, maka secara automatically hukuman sedang menanti dia. Tidak akan pernah terjadi bagaimana orang jahat, orang jauh daripada Tuhan, orang yang tidak hidup benar, orang tidak hidup suci, bagaimana orang yang terus-menerus melawan Tuhan. Ujung-ujungnya dia dapat mahkota kehidupan, itu tidak mungkin punya, sudah. Tetapi kebenaran orang-orang yang sedang ingin hidup dalam mistik, bagaimana hidup dalam rahasia mempelajari kebenaran firman Tuhan, maka dia otomatis
jauh dari pencobaan dan akan jauh dari yang jahat. Alkitab berkata, jauhkan kami dari pencobaan dan lepaskan kami dari yang jahat. Kalau orang jauh dari pencobaan, maka dia jauh dari yang jahat. Sebaliknya kalau orang dekat dengan pencobaan, maka dia dekat yang jahat. Maka tidak heran ketika seseorang jatuh terus-menerus dalam dosa, pelanggaran, kenajisan, dan perkara-perkara yang tidak menyenangkan Tuhan. Maka yang datang juga perkara-perkara yang tidak menyenangkan Tuhan. Perkara-perkara yang jauh daripada Tuhan, perkara-perkara yang juga ikut melawan Tuhan, keadaan-keadaan yang tidak sedang disetting oleh Allah, keadaan-keadaan yang sedang disetting oleh kuasa kegelapan, sehingga keduanya sama-sama mendekat. Karena kalau orang ini dekat dengan pencobaan, maka ini orang dekat dengan kejahatan, dekat dengan kegagalan, dekat dengan berbagai macam persoalan, masalah, beban, tekanan, kehidupan, penyakit, malapetaka, penderitaan, dan masih banyak lagi. Karena apa? Karena Alkitab mencatat jauhkan kami dari pencobaan, maka jauhkan kami dari yang jahat. Kalau orang jauh, maka yang jauh. Kalau orang yang dekat dengan pencobaan, bahkan tidak dekat lagi, sudah tenggelam di dalamnya, sudah menyatu di dalamnya, sudah melekat di dalamnya. Kebiasaan pencobaan, dosa, kesalahan, teman jadi habit. Maka yang melekat kepada dia adalah magnet yang ada. Itu magnet di mana berbagai macam perkara-perkara yang bukan disetting oleh Allah, karena itu dari yang jahat, maka mendekat. Berbeda dengan kasus Ayub, kita tidak berbicara soal kasus Ayub di sini. Kasus Ayub adalah settingan secara pribadi, settingan yang berbeda dengan yang lain. Tetapi itu proses di mana unlimited blessing turun ke Ayub, maka Ayub berada dalam ujian. Maka sahabat-sahabat Ayub berkata bahwa kalau kamu jauh daripada Allah, maka wajarlah kalau kamu dihukum. Allah tidak mungkin menghukum kalau kamu benar. Kata-kata itu memang benar. Sahabat-sahabatnya Bildad, Sofar, Elihu, Elifas, kata-katanya benar untuk orang yang umum, kebenaran yang umum, tapi berbeda dengan untuk Ayub. Maka Tuhan marah di sana. Dalam slide selanjutnya kita lihat kebenaran penting ini. Slide ini mengatakan kepada kita tentang bagaimana kesalehan itu. Ya. Kesalehan melakukan kewajiban akan Tuhan dan sesamanya. Berikanlah kepada kaisar apa yang kaisar punya, berikan kepada Tuhan yang Tuhan punya. Jadi tugasnya melakukan apa yang berikan kaisar pajak, ya beri. Kepada sesama, ya beri. Itu punya arti kita adil. Kita menempatkan Tuhan di tempatnya, kita menempatkan manusia di tempatnya. Karena haknya orang itu dihormati, ya hormati. Karena dia layak dihormati. Kalau Tuhan itu layak disembah, maka Tuhan itu juga layak disembah. Yang ciri khas utama tidak mementingkan diri, mau mengorbankan diri. Berkorban bukan makan korban. Ada banyak hamba Tuhan tidak mau berkorban, makan korban. Model begitu mah bukan hamba Tuhan, tapi hamanya Tuhan. Hamanya Tuhan, bukan hambanya, tapi hamanya. Kalau hamanya itu mesti merusak di mana dia ada. Pekerjaan Tuhan di mana dia ada, dia akan merusak. Tindakan fisiknya merupakan hal-hal yang spiritual. Jadi walaupun tindakan jasmani, tetapi baunya rohani. Tindakan daging yang biasa berbuat dosa, tindakan daging yang tangan biasanya untuk menempeleng orang. Tapi tangan itu untuk membelai dengan penuh kasih, mendoakan dengan pengurapan, menjamah mereka yang lemah. Jadi nuansa fisikalinya menjadi
nuansa spiritual, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Nah, yang di sini yang dikatakan dalam pelajaran yang lalu, bagaimana manusia daging yang dibungkus roh. Karena apa? Keinginan roh itu menguasai seluruh anatomi tubuhnya. Karena dia dagingnya dikuasain roh di sini, dibungkus roh. Dan roh ini yang menguasai, roh ini yang bertindak, roh ini yang melakukan, menggerakkan semua kedagingannya. Sehingga nuansa kehidupan hari-harinya adalah nuansa keinginan untuk melakukan apa yang Roh Kudus inginkan. Berbeda dengan manusia roh yang dibungkus daging. Manusia roh yang dibungkus daging itu, Galatia pasal 5:19, keinginan daging telah nyata. Nah, itu jelas tuh, percabulan, perzinahan, iri hati, dendam, amarah, bla 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 bla. Itu juga najis itu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita perlu tahu, orang tidak hanya mempelajari Kabalah, melainkan menangkap rohnya untuk diakses secara pribadi. Kita tahu tuh tentang Kabalah, kita sudah bahas. Maka harus dipelajari, saudaraku yang kekasih, harus dimengerti bahwa tidak pernah orang yang mempelajari dengan benar dapat melupakan kebenaran itu. Mempelajari Kabalah saja bagi mistik Yahudi 4,5 jam. Melebihi Taurat, melebihi hukum yang sebenarnya. Nah, seringkali juga begitu, saudaraku yang kekasih. Kadang-kadang merayakan adat lebih daripada merayakan Tuhan. Saya pernah melayani pelayanan pemakaman keluarga Batak. Dari jam 10 saya sudah hadir. Karena jam 11 akan ada pemberangkatan. Dari jam 10 mereka melakukan adat A sampai Z. 15 menit sebelum jam 12, maka ketua adat berkata, Pak Pendeta, silahkan waktu Bapak 15 menit. Saudara dengar, firman Tuhan direndahkan serendah-rendahnya dibanding adat. Itu mah bukan penistaan, itu namanya pelecehan itu, saudara. Saya sudah hampir 1,5 jam lebih berdiri di tengah-tengah panas terik matahari dan punya kesempatan 10 menit untuk penghormatan terakhir tutup peti. Maka saya memiliki sebuah kekecewaan yang luar biasa. Kalau engkau merendahkan kebenaran firman Tuhan di bawah adatmu, maka engkau tidak akan berkenan kepada Tuhan. Engkau mati, engkau tidak membawa adatmu itu. Engkau mati membawa firman Tuhan. Karena imanmu yang akan membawa kepada Yesus. Bukan adat istiadatmu. Maka Alkitab berkata jangan terbelenggu dengan adat istiadat itu. Bagi mistikos, bagi orang-orang yang mempelajari mistik dalam kekristenan, maka dia dapat mengkonektingkan perkara-perkara spiritual lebih dari apapun, lebih dari nyawanya, lebih dari tindakan apapun. Tetapi kalau apapun yang melebihi Tuhan, melebihi kebenaran, itu adalah berhala yang menjijikkan hati Tuhan. Saya menghormati, saya menghargai adat istiadat Indonesia maupun mancanegara. Kalau memang sudah ditangani, sudah diselesaikan secara rohani,
Kalau memang mau adat ya jauh-jauh diadakan jam 9, mulai jam 10, 11 selesai, mulai ada kesempatan beribadah 1 jam. Ini beribadah 15 menit, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Orang-orang begini tidak pernah belajar mistik, teologi mistik. Karena apa? Yang di otaknya, di perasaannya, di hatinya, di eksistensi hidupnya menganggap bahwa adatnya lebih daripada Tuhan. Yang model begini harus bertobat, saudara. Saya tidak peduli saudara siapa. Daripada saudara binasa, belajarlah mistik, teologi mistik. Bagaimana engkau sedalam-dalamnya mempelajari kebenaran firman Tuhan. Apapun, baik adat orang Jawa sekalipun, kejawen yang lama minta ampun, acara ini, acara itu, dan firman Tuhan hanya segelintir sebagai pelengkap saja, maka kejawenmu itu adalah berhalamu yang akan membuat engkau binasa dalam kekekalan. Dan adat kebudayaanmu, kejawenmu itu juga tidak akan menyelamatkan engkau dan tidak punya arti di hadapan Tuhan. Emangnya orang-orang yang mati yang sudah saudara adati di sana merasa damai, merasa tenang? Tidak ada, saudara. Tidak ada intervensi untuk kebenaran, untuk hal-hal di dunia ini, untuk intervensi di sana. Tidak ada. Yang ada adalah kebenaran-kebenaran doa-doa itu. Bahkan Yesus pun menjadi syafaat buat kita sekalian. Jangan menduga citakan orang-orang yang sudah percaya Kristus, orang hamba Tuhan, yang meninggal dan kemudian adatnya berlebihan dan firman Tuhan cuma sauprit, orang Jawa bilang. Sedikit. Saya bukan tidak menghargai, saya menghargai. Tapi berikan kesempatan seorang hamba Tuhan menyampaikan pesan Tuhan dengan baik, tidak asal-asalan saja. Kebenaran selanjutnya mengatakan kepada kita sekalian, hal yang terpenting dalam hidup ini adalah, mari silakan kita lihat. Ya, saudara, kebenaran ini mengingatkan kita bahwa hal yang terpenting hidup dalam segala vitalitas, kegembiraan, dan gairah. Jadi hidup ini akan menjadi vitalitas, gembira, sukacita, bergairah untuk menyenangkan Tuhan. Membuat sesuatu yang revolusioner. Artinya menciptakan dunia baru. Menciptakan perkara-perkara baru. Membangun kehidupan baru. Jadi di dalam Yesus itu semuanya baru. 2 Korintus 5:17 mengatakan kalau kita menerima Dia, kita menjadi ciptaan baru. Galatia pasal 3, kita lahir baru di dalam roh dan di dalam air. Kita punya roh yang baru, batin yang baru. Semua diperbarui. Maka orang kalau sudah dibaptis punya nama baru. Nama saya Bakti Sarono, tetapi sesudah saya dibaptis, saya punya nama Timotius. Artinya apa? Timotius itu orang yang menghargai Tuhan, bakti itu beribadah, Sarono itu alat. Jadi saya adalah alat yang dipakai beribadah kepada Tuhan dengan segala penghormatannya. Karena Tuhan bagaimanapun menciptakan dunia ini dibuat untuk suatu tujuan. Dan Tuhan berkata, inilah yang saya buat, inilah yang saya ingin Anda buat dari apa yang saya buat. Ketika Anda melihat diri Anda sendiri, ketika Anda melihat dunia Anda, apa yang Anda tidak lihat bukanlah niat batinku untuk berkreasi, hanya bahan mentah yang aku siapkan untuk Anda kerjakan. Lihatlah lebih dalam dan Anda akan melihat potensi yang saya masukkan ke dalam tujuan saya menciptakan. Jadi Tuhan tidak menciptakan kita secara lahiriah saja, ada secara batinia. Kalau kita
mengeksplor batiniah kita, kita mengeksplor kemampuan spiritualitas kita, di situ kekuatan Tuhan sudah sedemikian rupa. Kenapa? Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Demut dan stelem. Demut itu damadam, darah. Artinya kita ini digambarkan punya hubungan darah dengan Tuhan. Stelem. Ya. Stelem itu zal. Zal itu dari dasar kata adalah belahan. Jadi kita ini belahan jiwanya Tuhan. Ada Tuhan di dalam diri kita. Dan kekristenan mengingatkan bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Kalau tubuh kita bait Allah dan kita mampu mengeksplorasi kekuatan roh Allah yang ada di dalam diri kita, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di situ ada kemampuan luar biasa. Dan para nabi, para rasul, hamba-hamba Tuhan, dia melakukan pekerjaan bukan pekerjaan dengan kekuatan manusia. Alkitab berkata bukan gagah, bukan kuat, melainkan rohmu, kata Tuhan. Rohku, kata Tuhan. Nah, kita harus menyadari, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sampai ada kemampuan, ada kekuatan, ada kuasa yang mengalir di dalam diri kita. Dan Tuhan ingin, aku menciptakan kau bahan mentah seolah-olah only physically saja. Tapi di dalamnya kontennya itu, saudara. Kalau saudara memiliki handphone canggih, iPhone 15, iPhone 16, atau Samsung S24, mesinnya, konten mesinnya itu luar biasa kalau saudara dapat menggunakan. Tetapi kalau saudara punya Volt 5, Volt 4, Volt 5, Samsung 16 atau 15, saudara hanya butuhnya WA, saudara butuhnya SMS, saudara butuhnya hanya ngobrol. Sayang, tidak digunakan kecanggihan yang ada di dalam. Jadi konten yang ada di dalam itu memang harus dieksplorasi menjadi sesuatu yang sangat bernilai. Nilai dari handphone itu tergantung siapa pemiliknya. Bukan lagi kebutuhan untuk ngomong, tapi sebuah pengakuan. Contoh, orang kalau pakai Honda BP 1100 cc lah, atau Honda BP untuk kerja tiap hari, itu sebuah kebutuhan. Tetapi kalau orang punya mobil harga 500 juta, itu bukan kebutuhan, itu pengakuan, kebutuhan yang menjadi pengakuan, bahkan menjadi kekaguman banyak orang. Fungsinya sama, motor, fungsinya sama. Tetapi ini berbeda, bukan bukan kebutuhan, tetapi sebuah pengakuan yang jelas dan berarti. Kehidupan rohani kita juga demikian, saudaraku. Kalau kita hanya sekitar bisa berdoa, haleluya, puji Tuhan, hosana maranatha, soli Deo, sola gratia, amin. Kita hanya seperti itu saja, kita tidak terlibat pelayanan, tidak terlibat pelepasan, tidak terlibat konseling pastoral, kita tidak terlibat KKR, kita tidak terlibat pelayanan. Kebenaran yang begitu banyak untuk apa? Oleh sebab itu mari kita belajar kebenaran ini, saudara. Hidup ini penuh vitalitas. Gunakan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam diri saudara, sehingga kita menjadi orang-orang yang punya value, punya nilai yang luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.